Ridwan Kamil, saudara, resmi bergabung menjadi kader Partai Golkar. Tak hanya sebagai kader, Ridwan Kamil langsung ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Apa alasan Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar? Apakah eh, berkaitan, saudara, dengan tahun pemilu 2 tahun lagi? Berikut ini cuplikan wawancara Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat, Nugroho Iman Santoso bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Awal 2023 ini perpolitikan nasional mulai menghangat. Salah satu yang membuat hangat adalah tokoh yang bernama Ridwan Kamil yang kebetulan juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Awal tahun ini Kang Emil masuk dan menentukan pilihan politiknya untuk berlabuh di Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar? Apa langkah selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan coba langsung dijawab dan kita coba jelaskan juga bersama yang bersangkutan Kang Emil. Kang, kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Berkhidmat untuk masyarakat. Batik sudah mulai corak warnanya sudah mulai kuning-kuning. Kang, publik selalu ingin tahu ya Kang ya. Kenapa Golkar? Kenapa bukan partai yang dulu mengusung Kang Emil maju di Pilgub, Nasdem, PKB atau P3 atau Hanura. Kenapa Golkar? Ya, pertama perjalanan menuju bergabung ke partai ini saya kontemplasikan lebih dari 2 tahun ya. Kemudian posisi saya memang bukan kader partai. Jadi walaupun diusung di wali kota dengan partai tertentu, di pilgub dengan partai tertentu, kan pada ujungnya bukan soal mengusung tidak mengusung, tapi batin saya merasa nyaman di mana kan begitu. Nah, satu hal saya melihat Partai Golkar ini usianya sudah sangat panjang, kemudian organisasinya sudah sangat profesional, dan semangatnya itu kan membangun, fokus banyak ke ekonomi, pembangunan. Kedua, saya melihat komunikasi dari Pak Erlangga dalam pendekatan-pendekatan ini memang sangat humanis, sangat egaliter, sehingga menyebabkan saya merasa banyak persamaan-persamaan. Jadi kuncinya persamaan-persamaan tujuan, visi, pemikiran pada saat dikomunikasikan itu nyambung kan. Ini juga berkaitan juga dengan posisi Kang Emil di partai. Dalam beberapa dan banyak survei kepemimpinan nama Kang Emil selalu muncul. Sementara Partai Golkar sudah punya calon presidennya yang juga merangkap sebagai Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto. Bagaimana tanggapan Kang Emil terhadap hal ini? Sementara nama Kang Emil masuk tuh di bursa-bursa itu. Saya punya 2 nilai politik, 1 akal sehat, 2 tahu diri. Jadi akal sehat mengatakan bahwa kalau sudah gabung parpol, ikutilah aturan parpol. 2 tahu diri, ya. Tahu diri saya baru, boleh macam-macam. Dan saya sampaikan ke Pak Erlangga, Pak, saya datang ikut pada budaya partai, keputusan partai, termasuk Partai Golkar sudah merumuskan Pilpres itu calon adalah Pak Erlangga. Bahwa saya disurvei dengan angka-angka yang tadi disebutkan, kami kan pengantin survei, tidak bisa menolak, tidak bisa mengatur, bahwa namanya dikutip silahkan. Jadi fokus saya hanya per hari ini yang rasional itu ada 2. 1 memenuhi tugas sebagai Waketum, Penggalangan Pemilihan dan Pemenangan Pilpres. 2 melihat yang paling realistis kalau karir politik ada di Gubernur Jawa Barat atau Gubernur DKI. Jadi kalau dibilang untuk maju ke partai menugaskan ke Gubernur Jawa Barat, ke Pilgub Jawa Barat 2024 nanti, Kang Emil siap? Siap. Kalau menyeberang ke DKI nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sudah membangun ketika memilih atau sebelum memutuskan memilih, sudah ada komunikasi politik ke partai-partai pendukung Kang Emil kemarin bahwa saya akan ke Golkar? Enggak, komunikasi itu tidak
pasti kan nggak akan mungkin lah kan. Bahwa, oh saya akan ke sini, mohon maaf tidak ke sana gitu. Poinnya adalah bahwa ini hak konstitusional saya, bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak kan begitu. Oke, terima kasih Kang Emil waktunya. Saudara, mantan Presiden B.J. Habibie pernah bilang, bertekadlah untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat. Semoga cuplikan wawancara kali ini, wawancara berkhusus bersama Gubernur Jawa Barat yang baru saja menjadi kader Golkar, memberikan sedikit manfaat untuk Anda dan juga kemaslahatan bagi kita semua. Terima kasih, salam.